Hai semua, perkenalkan nama saya Anggi Ferdia Chandra Nasution. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Seni Musik Unimed Stambuk 2020. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi kurikulum beserta landasan kurikulum. Fungsi kurikulum setidaknya ada 6. Yang pertama itu ada fungsi penyesuaian. Kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Lalu ada fungsi integrasi, di mana kurikulum itu mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat. Lalu ada fungsi diferensiasi. Kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik, yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Itu maksudnya fungsi diferensiasi. Atau dalam arti lain itu maksudnya perbedaan. Lalu ada fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang berikutnya, serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikannya. Lalu ada fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu yang terakhir ada fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Sedangkan untuk peserta didik, kurikulum berfungsi untuk membantu mereka agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah, sehingga target pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mendapatkan pengalaman yang baru yang bisa saja menjadi bekal di kehidupannya nanti. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas landasan kurikulum. Secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan menjadi 4 jenis landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau umum kita sebut sebagai IPTEK. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia itu. Di dalam interaksi tersebut kan tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh. Ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Tentu saja, untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait ini dengan setiap dimensi kurikulum tersebut memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan mendasar, atau dengan kata lain harus menggunakan pemikiran filosofis. Pendidikan sebagai ilmu terapan tentu saja memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai penunjangnya. Dalam hal ini, kita memerlukan filsafat. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Lebih lengkapnya, kurikulum itu pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan filsafat hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Sebagai contoh, Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kurikulum yang dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Demikian pula pada saat negara kita dijajah Jepang, maka orientasi kurikulumnya itu berpindah, disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai negara Jepang. Lalu setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan secara utuh menggunakan Pancasila sebagai dasar dan filsafat dalam pengembangannya. Makanya menurut McClure dan Wijaya pada tahun 1992 terdapat 6 acuan dimensi pendekatan nasional dalam pengembangan kurikulum di suatu negara, yaitu kerangka acuan yang jelas tentang tujuan nasional dihubungkan dengan program pendidikan. Lalu hubungan yang erat antara pengembangan kurikulum nasional dengan reformasi sosial politik negara. Lalu ada mekanisme pengawasan atau kontrol dari kebijakan kurikulum yang ditempuh. Lalu mekanisme pengawasan dari pengembangan dan aplikasi kurikulum di sekolah.
Lalu metode ke arah pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir, penelaahan derajat desentralisasi dari implementasi kurikulum di sekolah. Lalu yang kedua, ada landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dan pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didiknya. Dengan adanya kurikulum ini diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensialnya. Karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi perkembangan. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik, maka landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar pengembangan kurikulum. Perkembangan-perkembangan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Guru atau pendidik harus selalu mencari upaya untuk dapat membelajarkan peserta didik bagaimana cara mereka untuk mengerti pembelajaran yang diberikan. Cara belajar dan mengajar yang dapat memberikan hasil optimal tentu memerlukan pemikiran yang mendalam, yaitu dilihat dari kajian psikologi belajar. Anak itu adalah pribadi yang unik karena dia itu harus diperhatikan dalam perkembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri. Mereka memiliki ciri khasnya tersendiri dan memiliki perbedaan dan maupun juga persamaan. Implikasinya itu setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat dan kebutuhannya. Lalu kurikulum di samping menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Bagi anak yang berbakat di bidang akademik diberi kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Lalu kurikulum juga memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai, atau sikap dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh lahir dan batin. Pada hakikatnya, pandangan tentang seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh aliran psikologi belajarnya juga. Pada perkembangannya, psikologi belajar atau teori belajar ini memuat berbagai aliran. Misalnya, teori disiplin mental atau teori daya, behaviorisme, dan perkembangan mental. Pengaruh dari teori belajar terhadap proses belajar seseorang akan dibahas secara khusus dalam prinsip-prinsip belajar. Lalu yang ketiga ada landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan lainnya. Oleh karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum, perlu memahami kebudayaan. Kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdata dalam satu masyarakat, meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, dan kesenian, dan sebagainya. Pengembangan kurikulum yang dilandasi oleh hal tersebut sifatnya umum, artinya berlaku bagi kehidupan masyarakat. Lalu yang keempat, atau yang terakhir, adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau IPTEK. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru, pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat.
agar apa yang diberikan kepada siswa itu relevan dan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Setidaknya ada 7 fungsi sosial pendidikan yang patut diperhatikan oleh para pendidik, yakni mengejar keterampilan, mentransmisikan budaya, mendorong adaptasi lingkungan, membentuk kedisiplinan, mendorong bekerja berkelompok, meningkatkan perilaku etik, dan yang terakhir memilih bakat dan memberi penghargaan atau prestasi. Baiklah, sekian dari video ini, semoga dapat bermanfaat pada teman-teman sekalian. Terima kasih.